Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, terkhusus para peserta mata kuliah pemrograman web di STMIK IKMI Cirebon. Di sini Pak Iin akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun skema database. Nah, di sini masuk di pertemuan ke-12 ya. Tapi di sini sekarang masih di pertemuan 11, tapi tidak apa-apa. Jadi artinya ini adalah video pembelajaran lebih awal. Nah, kenapa kita sangat penting untuk membangun skema database? Jadi ini adalah sebagai pengaman. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari basis data SQL. Nah, kita tahu basis data itu ada SQL dan NoSQL. Kita, mungkin saya saja ya, oke ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, apa itu SQL dan NoSQL. Baik, Pak Iin jelaskan. Kita close dulu yang lainnya. Dan kita tanya ke Google, SQL adalah. Nah, SQL itu adalah structured. Nah, structured mana nih kepanjangannya ya? Structured. Nah, ini nih. Nah, ini katanya ada yang bilang standar, ada juga yang mengetikkan struktur. Jadi dua-duanya sama ya. SQL adalah structured. Nah, ini ada yang menyebutkan structured query language. Ada juga yang mengetikkan S-nya itu adalah standar ya. Dua-duanya sama lah ya. Standar query language. Sama. Structured query language. Jadi ya memang sama-sama aja. Oke, nggak ada masalah. SQL itu memang bahasa terstruktur. Terstruktur itu artinya katanya itu memang sudah baku ya. Tidak seperti bahasa manusia. Mau kemana? Nah, tolong carikan buku itu di rak, Roy. Nah, saya gitu ya. Tapi kalau misalkan bahasa terstruktur, ini harus eh, kaku. Select buku in TB lemari. Nah, gitu ya. Jadi terstruktur memang harus kaku banget ya. Nah, kita lihat image-nya apa itu bahasa SQL. Jadi ada yang menjelaskan apa itu SQL. Jadi SQL adalah kependekan dari struktur query language, yaitu bahasa yang dirancang khusus untuk komunikasi dengan database. Nah, jadi SQL itu adalah bahasa database. Kalau kawan-kawan ingin menguasai database, berarti kawan-kawan wajib menguasai bahasa SQL. Nah, tolong ambilkan. Kalau dalam bahasa database-nya itu adalah select, gitu ya. Ada nanti karena ada select, ada insert, ada update, ada delete, ada alter. Nah, nanti kita akan coba belajar antara DDL dan DML. Apa itu lagi? Nah, kita fokus dulu ke sini ya. Kita bedakan dulu SQL versus NoSQL. Nah, lihat sini. Untuk SQL di sini ada tabel, ini juga ada tabel. Ada dua tabel di sini yang menunjukkan bahwa di SQL itu banyak tabel. Dan di antara tabel-tabel ini bisa direlasikan. Nah, ini adalah relasi tabel ini adalah kekuatan dari SQL itu sendiri, yaitu untuk tidak bisa apa ya, mencegah injection. Nah, kalau misalkan di NoSQL kita buka ini, open in new tab. Nah, NoSQL ini artinya unstructured data. Data tidak terstruktur. Kalau ini terstruktur banget ya, ada baris, ada kolom. Kalau ini tidak terstruktur. Ini adalah file. Atau misalkan ini adalah file text, mungkin di sini adalah file text plus attachment, mungkin di sini adalah file text plus attachment plus signature plus. Bisa ya. Ini untuk NoSQL. No di sini artinya
bukan tanpa SQL, tapi di sininya no-nya harus agak besar ya, O-nya itu. Berarti di sini artinya itu not only. Not only. Jadi di sini untuk no SQL, dia sudah mendukung semua teknologi SQL, plus dia juga bisa menghandle unstructured data. Nah, jadi memang untuk NoSQL dia itu lebih baru ya dari SQL. Dia itu lebih teknologinya itu apa ya? Lebih canggih dari SQL. Tapi kalau misalkan dari segi kemudahan, nah ini mudah dipelajari ya. Pasti ini yang menang. SQL lebih mudah dipelajari daripada NoSQL. Karena ini memang NoSQL itu adalah baru pengembangan. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian sudah belajar SQL bagaimana, nanti dikembangkan menjadi not only, bukan no ya, not only SQL. Tapi di dalamnya sudah termasuk bagaimana cara melingkan, bagaimana yang datanya tidak terstruktur. Seperti kayak data media sosial, data komentar dari user, ini semuanya tidak terstruktur. Baik, kita pilih yang SQL. Di sini ada relasi ya. Nah, kenapa kita sangat penting relasi ini? Kita ketik saja di Google, kenapa relasi tabel itu penting. Nah, keuntungan menggunakan relasi. Nah, lihat sini. Konsistensi. Karena setiap item observasi data yang direkam hanya sekali dalam satu tabel. Maka bla 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 bla. Jadi sini konsisten, konsisten. Itu ya kata kuncinya ya. Harus konsisten. Kalau di IKMI itu 5 prodi. Prodi TI, RPLSI, MIKA. Boleh tidak kita misalkan memilih prodi bisnis digital, ya? Ya, kalau misalkan tidak atau tanpa relasi, ya bisa-bisa aja kita memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa dan pilihan prodi mahasiswa tersebut adalah prodi bisnis digital gitu ya. Ya bisa aja. Atau misalkan agama di sini kan di Indonesia ada 6 ya, termasuk Konghucu itu ya. Islam, Kristen, terus sampai Konghucu. Terus ada lagi, saya mau agama yang lain ya. Kan bebas ya agamanya, misalkan agama ke-8 gitu ya. Ya kalau misalkan tanpa skema database itu ya bisa-bisa aja di-insert. Tapi kalau misalkan dengan skema database, ini nanti tidak akan bisa lagi sembarangan. Harus konsisten. Nah, kita harus membangun skema database. Nah, untuk skema database ini cocok banget untuk organisasi internal seperti kampus. Karena ya tadi untuk prodi itu 5, itu nggak bisa ditawar-menawar. Kemudian mata kuliah dalam satu semester terjadwal ya. Misalkan kalau ada 5 ya 5 gitu ya. SKS-nya nggak boleh dari 20 ya harus segitu ya. Nah, makanya eh, untuk sebuah organisasi yang bagus seperti sekolah, kampus, kemudian perbankan, yaitu skema database ini sangat cocok digunakan ya. Jadi bahasa SQL sangat cocok digunakan di sana. Tapi kalau misalkan kita ingin membangun sebuah blog dan komentar dari user itu beragam, sangat beragam, ada yang pendek, ada yang panjang banget, ada sebuah komentar ditambah gambar, ada komentar ditambah video, ditambah GIF, seperti WhatsApp, seperti ini ya. Ini kan komentarnya banyak banget ya. Ada komentar yang tidak ditulis, kita hanya cukup memberikan sebuah ini saja, reaksi saja, ada hanya sekitar emot saja. Nah, ini tidak bisa lagi menggunakan SQL. Karena ini sudah sangat, banyak banget ya. Nah, gini tuh. Ini ada GIF juga, kan yang diambil dari eh, API. Ini untuk SQL tidak bisa menampung lagi. Karena tapi bahasan kita bukan di NoSQL ya, bukan. Tapi kita di bahasa database yang paling sederhana dulu. Membangun skema database. Oke, langkahnya bagaimana? Sekarang kawan-kawan persiapkan sum controlnya. Ini Pak Iin sudah jalankan sum controlnya. Kita coba buat eh, sebuah table, sebuah database yang berelasi.
di PHP My Admin. Nah, cara masuknya di sini buka sum control, klik admin di sini ya, barisan MySQL. Kita masuk ke sini, dan sekarang kita akan coba kita klik new. Misalkan di sini adalah DB Academic, ya. Ini adalah collection. Collection ini sangat penting untuk relasi database. Nah, kalau misalkan collection-nya berbeda, itu biasanya tidak akan bisa direlasikan. Collection yang pertama adalah UTF-8 MB4, misalkan, dan kalau misalkan tabel yang kedua ini beda collection, ini nggak akan bisa direlasikan. Makanya kita harus tentukan di awal kita collection-nya mau apa. Kita lihat sini UTF-8, 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 ya banyak sekali. Nah, ini ada yang berbeda di sini. Ini ada UTF-8 bin, ada UTF-8 General C, ada UTF-8 MB4, bla bla, nggak tahu bah, nggak jelas ya. Nah, untuk sekarang tidak perlu dipermasalahkan dulu, biarkan secara default, ini secara asli. Kalau toh misalkan yang diseleksinya adalah ini, ya ini. Kalau yang terseleksinya adalah Swedish C, ya Swedish C saja. Langsung saja create ya, setelah mengisikan nama database-nya, langsung create. Katanya sudah ada, tidak bisa. Kita coba misalkan DB mahasiswa. DB apa ya? DB akademik 2 aja ya, akademik 2. Create. Oke, sekarang sudah masuk. Ini yang dibikin oleh Pak Iin adalah DB akademik 2, dan di sini keterangannya adalah no tables found in database. Jadi tidak ada tabelnya. Kita buat yang pertama, misalkan namanya adalah tabel MHS, kolomnya 4, dan kita coba klik go. Kita coba klik misalkan di sini ID, atau misalkan mau dipanjangin juga boleh, ID MHS. Nah, ininya kita pilih AI, ya, artinya auto increment. Kalau sobat-sobat mau tahu apa itu auto increment, MySQL. Jangan lupa di sini ketik saja MySQL, kata kuncinya adalah, nah, menggunakan field auto increment di MySQL. Auto increment field pada MySQL adalah suatu tipe file integer yang secara otomatis akan bertambah nilainya ya jika terjadi penambahan row. Nah, jadi misalkan kalau row pertama 1, nanti otomatis jadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Checklist saja auto increment. Maka nanti otomatis untuk indeksnya atau untuk kuncinya menjadi primary. Jadi ini adalah kunci utamanya. Dan untuk mahasiswa dia punya name. Dia juga punya nama. Dia juga punya gender. Nah, untuk name dia kalau di ICMI ya, di ICMI itu kan sudah pasti 8. Maka kita pilihnya adalah char. Char 8. Kemudian untuk nama, ya, karena ini adalah varchar, ini 50 isinya ya. Dan ini artinya kalau non, ini artinya wajib. Kalau misalkan di sini null, berarti boleh kosong. Oke, sekarang kita misalkan boleh kosong ya. Kalau misalkan ini adalah boleh kosong, artinya name boleh dikosongkan. Jadi memang ada mahasiswa yang belum punya name, berarti bisa ikutan ke sistem ini. Kalau di sininya non, nah ini mau tidak mau, mahasiswa wajib punya NIM. Jadi harus konsisten. Ini terserah kita ya, apakah NIM-nya itu boleh kosong atau diwajibkan. Kalau boleh kosong, ya ketik aja 0. Nah, sekarang gender. Gender ini adalah char, cukup 1 saja. Karena yang kita butuhkan hanya L atau P.
Ya, seperti satu ya, char satu. Kenapa kita tidak pilih varchar? Karena di sini untuk pengindekan atau ya untuk size ya, size yang dibutuhkan untuk varchar dan char itu lebih sedikit char. Nah, ini akan memberikan efek ketika rows-nya lebih dari 1 juta gitu ya. Itu akan memberikan efek, Mas, size size database-nya kalau dengan char ini akan lebih kecil. Kita setting 0, jadi ini tidak ada jadi boleh dikosongkan. Misalnya ini baru 4 ya, 1 2 3 4. Kalau mau nambah di sini ada ya, ini add 1 kolom atau kita tambah 2 kolom saja, klik go. Dan ini kita ketik misalkan tanggal buat. Dan terakhir di sini adalah prodi. Kita pilih di sini tanggal buat. Tanggal buatnya adalah tipenya adalah timestamp. T T T. Timestamp. Timestamp dan untuk defaultnya ini adalah current timestamp. Jadi ini tanggal buat tidak perlu kita isi. Kita cukup perlu mengisi ini saja. Name, nama, gender. Dan ketika kita mengisinya, otomatis tanggal buat diisi oleh current timestamp. Current timestamp ini adalah ini ya. Sekarang jam 2.16, nah, tanggal 1 November 2002. Ya akan diisi dengan ini. Nah, prodi. Prodi itu kan misalkan teknik informatika kan panjang ya. Kita coba dulu menggunakan varchar 30. Dan wajib. Jadi tidak mungkin ada mahasiswa yang tanpa prodi. Kalau tanpa NIM ya masih bisa ya, mahasiswa baru ya. Kalau misalkan tanpa prodi kayaknya nggak tahu apa itu ya. Jadi mahasiswa yang belum diterima jadi mahasiswa kayaknya. Jadi wajib ya untuk prodi. Oke, sekarang kita klik, boleh di preview dulu, preview SQL, klik preview. Nantinya akan menjadi sebuah kode di mana kalau kita menggunakan command prompt, CLI ya, ini bisa seperti ini. Create table, DB akademik, dan bla 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 seterusnya. Tapi karena di sini adalah secara GUI, Graphical User Interface, jadi untuk sobat-sobat tinggal klik-klik saja ya, tidak perlu mengerti ini belakangnya kode kayak gini. Kita close aja. Kita langsung klik save saja. Klik save. Nah, sekarang sudah muncul di sini ya. Untuk di struktur, ID mahasiswa ini sudah kunci emas, artinya dia adalah primary key, dan dia ekstranya adalah auto increment. Nah, kemudian kita buat new table. Misalkan tabel prodi. Kita ketik di sini adalah ID prodi. ID prodi sama, dia juga adalah auto increment ini atau tidak perlu auto increment. Kita tentukan saja dulu untuk ID-nya. Jadi biar terurut misalnya ya. Jadi tidak auto increment, kita cukup pilih di sini untuk index. Nah, index di sini dia menjadi primary. Primary dan sebelum ke primary di sini ada integer di sini ya. Gitu. Cukup integer, klik go saja. Kembali ke sini. Ketik saja nama prodi. Kemudian nama K-prodi. Dan NIDN K-prodi. Untuk nama prodi, kita ketik varchar 60. Misalkan ya, misal. Nama K-prodi varchar 60. Misalkan, dan NIDN K-prodi itu adalah char. Karena memang ini udah jelas. 10. Nah, begini ya. Jadi kaprodi, NIDN kaprodi itu tidak mungkin NIDK ya yang biasanya itu lebih dari 10 digit. Kalau untuk NIDN itu pasti 10 digit.
Oke, sekarang kita wajibkan semua. Nama prodi adalah wajib, nama kaprodi wajib, dan NIDN kaprodi adalah wajib. Kita coba klik save. Nah, sip. Nah, sekarang kita lihat sini untuk ID prodi sudah menjadi kunci emas. Nah, dua tabel ini belum kita relasikan. Ya, kalau misalkan mau melihat relasi, itu ada di sini, di klik database-nya. Dan klik di sini, klik more. Di sini ada designer. Klik designer. Nah, di sini sudah ada dua tabel. Ini bisa ditarik ke sini ya. Nah, di drag. Nah, sini kita bisa simpan. Ini ya, simpan, klik save page. Misalkan ini adalah relasi akademik 2. Nah, ini boleh apa aja terserah bebas. Klik go. Nah, akan masuk sini ya. Nah, sekarang kita bisa melingkan, membuat sebuah relasi. Nah, ini dia. Create relationship. Apa yang merelasikan antara mahasiswa dengan prodinya? Tentu di sini adalah nama prodinya ya. Kita coba klik create relationship antara prodi. Di sini tulisannya adalah please select the primary key or unique key. Jadi yang dibutuhkan acuannya adalah primary key atau unique key. Berarti acuannya adalah yang ini ya. Kita klik select reference key, klik. Ketika diklik, ini sudah berubah ya keterangannya select foreign key. Foreign key berarti bukan tabel yang ada di sini, berarti di luar sini, berarti sini ya. Kita klik yang ini ya. Klik. Create relationship. Oke. Nah, sekarang ada error. Missing index on column. Nah, berarti kan di sini errornya itu di tabel mahasiswa ini belum ada indeks. Indeksnya baru satu yaitu indeks primary. Nah, cara merelasikannya ini kita harus kembali lagi ke sini ya, ke tabel mahasiswa. Kita open in new tab ya. Nah, sini. Kita pilih struktur. Nah, prodi ini kita tidak perlu mengetikkan nama prodi di sini. Misalkan teknik informatika ya. Nah, kita coba ketik ya, insert. Misalkan insert seperti ini. Name, misalkan boleh kosong. Namanya misalkan Ahmad. Prodinya dia bisa teknik informatika. Oke, no problem ya. Di IKMI ada prodi teknik informatika. Sekarang kalau misalkan kita insert Budi, kita ketik di sini adalah teknik informatika. Klik go. Oke. Di insert ini tidak ada masalah. Tapi ketika klik browse, nah ini berbeda nih. Yang pertama memakai huruf K, yang kedua memakai huruf H. Dan ini akan sangat bermasalah ketika di pencarian. Akan menyebabkan error ya. Jadi ini tidak konsisten. Nah, karena kita kembali lagi sini. Kenapa relasi itu tabel itu sangat penting? Karena jawabannya adalah konsistensi. Harus konsisten, nggak boleh ya. Prodinya ini. Apalagi kalau misalkan kita insert Charlie dengan prodi yang tidak ada di STMIC IKMI, misalkan bisnis digital. Berarti ini tanpa relasi ya bisa-bisa aja dimasukkan ya. Nah, sudah ada 3. Berarti ini yang masuk ke sini, ini adalah data sampah semua. Karena ini adalah menyebabkan menu-menuhin data dan datanya tidak valid. Kita harus delete semua ya, delete semua, delete, delete, delete. Kita harus betulkan struktur tabelnya. Kita kembali ke struktur.
Prodi ini sebenarnya tidak diperlukan. Kita hapus ya, kita drop atau kita change, kita change. Nah, boleh di drop, boleh di change, terserah kita change saja ya. Kita change ini menjadi ID prodi. Jadi kita samakan saja ya dengan yang ada di tabel prodi. Kita buka dulu tabel prodi, klik kanan, open in new tab, dan kita lihat strukturnya. Nah, ini adalah ID prodi. I-nya kecil ya, ID prodi. Dan di sini juga kita samakan ID prodi. Untuk di sini ini adalah integer, ini juga adalah integer. Integer. Untuk integer di sini boleh diketik 11 ya, boleh dikosongkan, tidak ada masalah. Nanti oleh MySQL diperbaiki nanti menjadi angka 11. Nah, ini ID prodi integer. Oke, langsung saja klik save. Nah, sekarang sudah berubah integer 11. Kita kembali ke sini, ke designer. Nah, sini ya, kita reload. Nah, untuk ID prodi sekarang sudah berubah menjadi integer 11 dan ID prodi di sini juga sudah integer 11. Jadi sudah sama. Namanya ini memang boleh beda tapi kita samakan saja. Ini ID prodi, ini adalah ID prodi. Karena kita klik relationship. Klik katanya select reference key. Klik yang ini ya. Klik. Sekarang select foreign key. Berarti yang ini. Klik create relationship. Oke. Nah, errornya masih sama, yaitu error missing index on column. Berarti yang missing indexnya itu yang ini, tabel mahasiswanya. Kita kembali ke tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu ada di sini, ya ini dia. Tabel mahasiswa terseleksi. Ini dia, ID prodi, belum ada indeksnya. Makanya kita kembali ke sini. Nah, sini more. Kita tambahkan index. Nah, sini. Index. Do you really want to execute alter table add index ke ID prodi? Oke. Nah, sekarang sudah ada kunci abu yang menandakan bahwa ID prodi ini adalah secondary key atau foreign key ya, sama aja ya. Kita lihat di sini untuk, nah ini udah ada dua nih. Yang pertama yang primary, yang kedua untuk ID prodi ini sudah menjadi ini ya, key. Kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita reload dulu. Reload. Nah, sekarang kita coba create relationship. Kita pilih ID prodi, klik, kemudian klik yang ini, klik. Nah, sekarang tampilannya agak beda ya. Nah, tampilannya di sini create relationship, foreign key, on delete, kita pilih restrict. Nah, ya. Karena tidak mungkin data prodi itu dihapus. Ya kan prodi dihapus kayaknya nggak mungkin deh. Makanya di restrict aja, nggak boleh katanya. On update juga restrict. Tidak mungkin prodi TI diubah menjadi prodi bisnis digital, nggak mungkin ya. Karena di sini ya memang yang paling banyak digunakan adalah on delete restrict dan on update restrict. Jadi nggak boleh diubah. Kalau misalkan PyIn sudah homebase-nya di RPL, prodi RPL itu tidak boleh di delete, tidak boleh di update. Udah fix ya. Oke. Nah, sekarang sudah ada relasi. Berhasil nih.
Nah, sekarang kita coba insertkan di tabel mahasiswa. Balik sini. Tabel mahasiswa. Kita insert. Oke, NIM-nya kosongkan, nggak masalah. Misalkan namanya adalah Ahmad. Dan langsung ke sini, ID Prodi. Misalkan ID Prodinya Prodi Teknik Informatika. Kita klik Go. Dan tentu di sini akan error. Error ini bukanlah error biasa, tapi di sini adalah tindakan preventif. Memang seharusnya error ya. Di sini katanya cannot add or update child row Oregon K bla bla bla. Memang benar harus begini. Kenapa? Karena kita ingin memasukkan data yang prodinya juga memang belum ada. Kita mau daftar ke sebuah kampus, di mana kampusnya itu belum punya prodi. Kan nggak bisa. Nah, misalkan ada kampus baru ya. Ada kampus baru menerima mahasiswa, tapi di kampus itu prodinya belum ada. Ya gimana kita mau daftar ya, prodinya juga belum ada. Nah, makanya sebelum insert data mahasiswa, ya kita harus insertkan dulu data prodi. Nah, misalkan walaupun di sini angka misalnya prodinya prodi angka ID 1 ya tetap saja klik go ya errornya sama ya, cannot add or update child row bla 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 gitu ya. Nah, makanya kita harus insert dulu di tabel prodi. Nah, jadi prodinya dulu harus di-insert. Kita coba insert. ID prodi adalah misalkan ID-nya adalah 1. Nama prodi adalah misalkan Teknik Informatika. Dan ini harus sudah bakto yaitu dengan K ya. Teknik. Jadi bukan teknik, ya, jadi teknik. Nama kaprodinya Giptera Dwi Lestari. NIDN-nya Pak In nggak hafal. 1111 aja. Klik Go. Nah, ini sudah ada. Kita klik Browse. Nah, ini ID prodinya adalah 1. Nama prodinya adalah Teknik Informatika. Ini tabel prodi sudah ada. Sekarang kita coba buka tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa kita insert. Insert Ahmad. Kita pilih sini ketik. Nah, di sini sudah tidak lagi kita mengetikkan sesuatu. Cukup memilih saja. Nah, sini pilihannya cuma satu ya, Teknik Informatika. Kalau ini bawahnya nih hanya dibalik aja ya. Nah, ini klik saja. Jadi pilihan cuma satu, enggak. Nah, ini aja. Kita klik Go. Oke, sip. Sekarang berhasil. One row inserted. Jadi artinya ini si Ahmad sudah daftar. Nah, ini Ahmad sudah daftar di prodi yang pertama yaitu Teknik Informatika. Nah, sekarang kita akan coba si Budi masuk ke ID prodi yang kedua. Nah, ID prodi yang kedua nggak ada ya. Nggak bisa ya. Nah, kita pilih ini satu aja dulu. Kita klik Go. Nah, untuk kodenya, kode di sini ya, insert into. Ini juga sama, insert into. Ini adalah tetap harus ada angka 1. Dan angka 1 ini berarti dari ini ya. Nah, ini prodi ini. Kalau misalkan kita ubah menjadi angka 2, ini nggak akan bisa. Ya, misalkan gini ya. Charlie ini ya. Charlie mau masuk ke ID prodi 2. Kalau tanpa relasi data, ini bisa saja dimasukkan. Nah, tidak konsisten ya, tapi di sini sudah ada relasi. Ketika diklik go, nah tentu akan menyebabkan error. Cannot add or update child row bla bla bla. Nah, berarti gimana kalau bisa mau ke prodi ID 2, misalkan ini prodi RPL ya. Gimana nih caranya si Charlie ini mau masuk ke prodi
RPL. Berarti prodinya dulu harus dibentuk. Jadi jangan mahasiswanya dulu, tapi harus prodinya dulu. Kita kembali ke sini, insert, ID prodi 2, namanya Rekayasa Perangkat Lunak, nama kaprodi, Pak Odi, ini DR-nya, apa nggak tahu Pak ini ya. Klik Go, atau kita tambahkan lagi. Yang ketiga, Sistem Informasi, nama kaprodinya Pak Arif. Ini kaprodinya nggak tahu. Klik Go, nanti udah ada dua rows insert. Jadi sudah ada 3 ya, Teknik Informatika, RPL, Sistem Informasi. Kita insertkan lagi 2 lagi, yaitu kodenya 4, Manajemen Informatika, nama kaprodinya nggak tahu. Kemudian kita coba yang 5, nama kaprodinya Komputerisasi Akuntansi, nama kaprodinya siapa aja, bebas dulu, klik Go. Oke, nah sekarang kita sudah punya 5. Nah, di sini untuk di PHP admin kita bisa mengetikkan sini, mengubah yang data ini ya. Misalkan manajemen informatika, kita bisa double klik, kita ubah menjadi Pak Odi ya. Nah, bisa Pak A, misalkan di sini ya Pak Arif. Nah, bisa ya. Double klik. No S 04 11 bla bla bla. Nah, ini 04. Nah, udah. Karena kita sudah punya data prodi yang lengkap, ada 5. Nah, sekarang kita kembali lagi sini. Nah, ini Charlie mau mendaftar di ID prodi yang kedua. Ini sudah bisa ya. Jadi ini memakai kode. Kita mengetikkan kode. Ketika diklik Go. Nah, sudah berhasil. Kita klik Browse. Nah, sini ya. Jadi Ahmad, ID prodinya 1. Budi, ID prodinya 1. Charlie, ID prodinya 2. Kita tambahkan satu lagi, insert. Nama Denny. Dan kita pilih salah satu prodinya misalkan yang manajemen informatika, klik Go, sudah berhasil. Nah, jadi itulah relasi database, yaitu tujuannya itu adalah untuk konsistensi data. Jadi tidak boleh sembarangan orang memasukkan data yang merupakan data sampah gitu ya. Jadi harus sesuai dengan yang ada fakta di lapangan. Nah, kemudian kita gimana cara mengambil ya? Cara mengambil menampilkan data prodi ini. Kan ini hanya menampilkan angka 1, angka 2, angka 4. Nah, gimana caranya nih? Itu menggunakan bahasa SQL. Bahasa SQL kita bisa belajar yaitu di Witry School SQL. Ketik saja di Google Witry School SQL. Atau langsung menuju ke MySQL. Jadi ada SQL tutorial, ada MySQL tutorial. Untuk kawan-kawan boleh memilih salah satu saja, ataukah mau SQL secara umum, nanti kawan-kawan bisa masuk ke MySQL Server, ke PostgreSQL, ke SQL manapun. Tapi tentunya lebih lebih menantang gitu ya. Atau yang paling mudah, yaitu yang paling banyak digunakan oleh orang. Termasuk Pak Iin masih senang memakai MySQL daripada SQL ini saja ya. Kalau ini SQL ini nanti harus memakai SQL Server. Kalau ini MySQL ya sudah ada di SAMPP. Jadi pilihnya MySQL. Nah, apa itu MySQL? Kemudian MySQL Select bagaimana? Ini silakan
Klik saja tombol logo isinya, pilih bahasa Indonesia. Nah, apa itu SQL? SQL adalah bahasa standar untuk menangani database relasional. Nah, SQL Select. Cuma kalau di Indonesia kan jadi SQL MySQL pilih kata dia. MySQL Select Statement. Nah, ini select kolom 1, kolom 2, from table name. Kita ketikkan, kita kembali ke phpMyAdmin. Kita close dulu, satu saja dulu. Yang ini. Kita pilih SQL. Select. Nah, ini klik select. Nama kolom. Nah, nama kolomnya kolom 1, nama kolom 2, dan seterusnya. From, nama tabel. Where, nah, ini adalah filtering. Nah, untuk select, misalkan begini ya, untuk select, nah, nama kolom yang pertama dari tabel mahasiswa itu adalah nama, koma, NIM. Nah, kita ambil nama dan NIM ya. Nama kolom 1, kolom 2, adalah nama dan NIM. Nah, untuk komentar, bagaimana cara mengetik komentar, itu strip 2 kali. Nah, itu akan menjadi sebuah komentar. Select nama, koma, NIM. Sini ada from. From, nah diikuti dengan nama tabel. Nama tabelnya adalah TB MHS. Nah, untuk where, ini ada opsional. Kita klik saja, klik go. Nah, yang keluar adalah Ahmad dan NIM. NIM di sini 0 karena memang masih kosong. Kalau mau edit, silakan pilih ini ya, edit. Kita coba filter, misalkan ya, where ID mahasiswa sama dengan 1, misalnya. Klik go. Tidak ada, itu berarti ini masih kosong ya. Return empty result. Kosong, kita perbaiki. Nah, where-nya kita perbaiki, misalkan where nama. Where nama sama dengan Ahmad. Nah, ini bisa diklik go atau tekan Ctrl Enter. Bisa juga ya, Ctrl Enter. Nah, muncul. Ahmad, name-nya kosong. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau memunculkan sama prodinya, berarti kita harus mengetikkan dengan SQL join. Nah, contohnya begini. SQL name, nama name, nah, kemudian enter ke bawah ya. Dan untuk where-nya kita hapus. Ini. Kita harus menggunakan yang namanya alias. Nah, aliasnya adalah misalkan A. From tabel mahasiswa, aliasnya adalah A. Kita ambil ini adalah a.name. Nama. A.nama. Kemudian a.name. Oke, koma lagi di sini. Koma. Kita ambil b.nama prodi. Nah, tapi di sini untuk B ini tidak ada di dalam tabel mahasiswa. Untuk nama prodi ini berada pada tabel prodi ya. Nah, makanya di sini kita harus enter dulu ke bawah. Join tabel prodi dengan alias B on a.id prodi sama dengan b.id prodi. Nah, ini di sini ada on ya. On A ID prodi sama dengan B ID prodi. Nah, ini dari mana nih? Ini adalah relasinya. Kita coba lihat lagi. Open in new tab. Dan kita pilih more, designer,
Nah, yang berelasi itu adalah ID prodi-nya ya. Nah, ID prodi, where A ID prodi sama dengan B ID prodi sini. Jadi ngelink ke sini. Nah, perintah seperti ini. Select A dot nama dari tabel mahasiswa, A dot tim dari tabel mahasiswa, nama prodi dari tabel prodi. Kita coba klik go. Nah, sekarang yang muncul adalah nama Ahmad, nama prodinya Teknik Informatika. Budi dari Teknik Informatika. Charlie dari RPL. Denny dari Manajemen Informatika. Dan tidak ada mahasiswa yang selain dari 5 prodi yang tadi ya. Kalau kita mau edit-edit, kita klik edit. Bisa kita tambahkan di sini. Misalkan B dot nama kaprodi. Kita butuh misalkan nama kaprodi. Dan kita klik go. Nah, gini ya. Nama prodi Teknik Informatika, nama kaprodinya Giptera Dwi Lestari. Dan ada sebuah penyingkatan, dan penyingkatan ini memang tidak disarankan kalau misalkan untuk mode sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran, mode debugging ini boleh digunakan, yaitu dengan menggunakan select bintang. Jadinya kalau select bintang, artinya semua kolom yang ada di tabel A dan kolom yang ada di tabel B, ini ditampilkan semuanya. Kita klik go, ini semuanya ditampilkan. Termasuk kolom-kolom yang tidak berfungsi juga, gitu ya. Seperti misalkan ID Prodi ini ya. ID Prodi ini double gini ya, jadi kayaknya enggak. Nah, kemudian ada juga yang tidak diperlukan, ini mungkin ya gender, ini gender nggak diperlukan ini datanya, tapi eh, apa ya diproses oleh MySQL. Memang ya untuk penulisan bintang memang sangat gampang ditulis, tapi itu memakan memori. Jadi alangkah lebih baiknya kita belajar untuk mengembalikan ini ya menjadi kode asalnya. Nah, yang tadi gimana di mana nih yang tadi? Yang tadi itu ada di konsol. Klik saja konsol. Nah, di sini adalah yang sudah diketikkan oleh kita sebelum-sebelumnya. Sebelum kata select bintang yang ini, berarti ada yang di baris ini. Nah, yang baris ini kita bisa edit. Nah, di sini. Nah, jadi kembali ke a.nama, a.nim, b.nama, dan b.nama kaprodi. Ketika diklik Ctrl Enter ya, Ctrl Enter. Nah, kita klik lagi konsolnya ke bawah. Akan munculnya sama. Di sini yaitu nama Ahmad, nama prodi Teknik Informatika, nama kaprodinya adalah Giptera Dwi Lestari dengan waktu. Nah, ini waktunya ya. Query took 0,004 seconds ya. Emang ini tidak akan kerasa ya. 0,004 second. Tapi bayangkan kalau misalkan datanya ada 1000. Artinya kalau misalkan datanya ada 1000, itu ada sekitar 4,4 detik loadingnya gitu ya. Kalau datanya ada 1000. Nanti kalau misalkan datanya ada 10.000, berarti 40 detik. Nanti akan terbayang juga ya bagaimana nanti kita repot juga kalau misalkan datanya sudah ada jutaan. Nah, kita nggak usah dibayangin lah gitu ya, data udah ada 1 juta. Jadi kita di sini fokusnya kenapa kita penting ya untuk merelasikan tabel, ya tentunya untuk konsistensi, untuk keamanan data. Jadi itulah cara untuk merelasikan data. Di sini contohnya adalah tabel mahasiswa yang berelasi ke tabel prodi. Sekian dari Pak Iin. Semoga kawan-kawan di rumah bisa membuat contoh ya 2 tabel yang sudah direlasikan menggunakan MySQL di PHP MyAdmin. Sekian dari Pak Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.